Da'na naqra bi qiraatil Fatihah. Sebelum kita mulai pelajaran ini, mari kita membaca Al-Fatihah. Harapannya semoga kita mendapatkan keberkahan dan kemudahan di dalam kita belajar. Irida ila bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada video kali ini kita akan mencoba atau belajar bersama bagaimana kita belajar bahasa Arab dengan mudah. Dan pada video kali ini kita akan membahas dari surat-surat yang pendek. Jadi kita akan belajar bahasa Arab dari Al-Quran. Nabtadi min suratil Ikhlas. Jadi kita mencoba menerjemah dan menggunakan asyak atau susunan bahasa atau at-tarkib atau at-takbir dari surat Al-Ikhlas. Jadi kita nanti bisa praktek bahasa Arab dengan menggunakan takbir atau susunan yang berada di dalam surat Ikhlas. Min suratil Ikhlas au minas suwar al-qasirat, dari surat-surat yang pendek. Contoh saya contohkan di sini. Bahasanya begotan dulu tidak apa-apa, ini latihan. Masalah Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Kita terjemah dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa kita. Qul, ucapkanlah wahai Muhammad, huwallahu ahad. Allah itu Maha Esa. Jadi kita bisa membuat dari susunan yang ada di dalam Al-Quran. Misalnya Qul huwallahu ahad. Kita bisa merubah Qul huwallahu ahad ini menjadi misalnya Qul al-haqiqata. Qul al-haqiqata. Al-haqiqata. Jadi maknanya katakanlah yang benar. Jadi kita bisa merubah dari susunan yang ada di dalam Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Kita bisa merubah menjadi Qul al-haqiqata. Misalnya wala taqul al-kadzba. Al-kadzba. Wala taqul al-kadzba. Bisa kita membuat susunan sebagaimana yang ada di dalam surat Al-Quran. Qul al-haqiqata wala taqul al-kadzba. Katakanlah yang benar, jangan kamu katakan yang bohong atau al-kadzba au al-khoto'a misalnya. Al-khoto'a. Katakanlah yang benar, jangan kamu katakan kebohongan atau jangan kamu katakan suatu hal yang salah. Atau misalan dari lafadz kul. Dari lafadz kul min lafdil kul nughayyir ila fi'lil mudhari' misalnya. Nughayyir ila fi'lil mudhari'. Kul menjadi lau nughayyir ila dhamiri ana. Misalnya kita merubah ke dhamir ana, dhamirnya ana misalnya. Min lafdi kul ila fi'lil mudhari' tsumma dhamirhu ana, dan dhamirnya ana kita bisa merubah menjadi aqulu hadzal kalam misalnya. Aqulu hadzal kalam. Hadzal kalam. Saya mengucapkan perkataan ini. Aqulu hadzal kalam. Bisa. Qala yaqulu qul, atau bisa juga misalnya kita rubah menjadi fi'il madhi, menjadi qultu
hadzal kalama, aku ucapkan perkataan ini. Hadzal kalama, misalnya seperti ini. Terus nughayyir, pindah, merubah, atau masalah setelah kul huwallahu ahad, lafaz setelahnya Allahus somad. Allahu utawi Allah iku as-somadu, tempat menggantungkan segala sesuatu. Jadi Allah adalah tempat menggantungkan segala sesuatu. Kita bisa merubah atau membuat sintek atau asyak atau at-tarkib ila kalimah ukhra atau ila tarkib ukhra dengan susunan yang lain. Allahu akbar misalnya, Allahu a'dham misalnya, bisa. Jadi kita bisa belajar atau bahasa Arab dengan bahasa Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, Allahu akbar, Allahu a'dham, Allahu yang lain. Kita bisa merubah dengan mufradat yang kita punya, mufradat yang kita miliki. Setelah itu lam yalid, misalnya ayat selanjutnya lam yalid walam yulad, lam yalid walam yulad, lam yalid orang lahirake, Allah tidak melahirkan, walam yulad, dan Allah tidak dilahirkan. Kita bisa membuat susunan semacam ini, lam, masalah lam titik-titik nektah walam. Al-muhim, yang penting setelah lam ini berupa fi'il mudhari'. Jadi setelah lam dan walam ini berupa fi'il mudhari'. Misalan lam akul walam lam akul, aku belum berkata. Walam lam akul walam ibu. Apa lagi misalnya lam akul, lam akul ini agak susah. Misalnya kita rubah lam akro saja yang mudah. Lam akro walam afham, saya tidak membaca dan saya tidak paham. Saya tidak membaca dan saya tidak paham. Lam akro walam afham, atau dirubah menjadi kosakata yang lain, mufradat yang lain, atau fi'il yang lain. Misalnya lam akul walam asyrok misalnya. Lam akul walam asyrok, lam akul walam asyrok, aku tidak makan dan aku tidak minum. Boleh, ini istilahnya tarkib yang ada di Al-Quran, kita bisa mengikuti. Atau boleh juga dibuat yang lain. Ini hanya sekedar contoh, nanti bisa dikembangkan. Misalnya lam adkhul walam akhruj, misalnya akhruj, aku tidak masuk dan aku tidak keluar, misalnya akhruj. Lam adkhul walam akhruj. Jadi yang terpenting setelah lam ini berupa fi'il mudhari'. Jadi mudah sekali. Lam yalid walam yulad. Terus ada lagi misalnya yang ayat terakhir, nanti awas tuh. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Walam yakun lahu kufuwan ahad.
dan tidak ada baginya kesetaraan atau tidak ada yang menandingi Allah. Lam yakun lahu, dan bagi Allah tidak ada yang setara dengannya. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Jadi yakun di sini ini sebenarnya hanya untuk menunjukkan zaman saja. Jadi yakun di sini dia tidak mempunyai makna. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Jadi tidak ada satupun yang setara, kufuwan, yang setara dengan Allah. Misalnya kita ganti lafadz lam yakun ini. Misalnya lam yakun wala lam yakun li, lam yakun li apa misalnya setelah lam yakun li, atau lam yakun li apa ya yang enak ya, lam yakun lahu, lam yakun li, aku tidak punya kolam misalnya. Lam yakul li apa kolaman, aku tidak mempunyai kolam. Atau bisa juga setelah lam yakun ini berupa tidak berupa huruf jar, ini didahului dengan huruf jar. Boleh juga setelah lam yakun ini berupa fi'il. Misalnya setelah lam yakun fi'il, lam yakun yafrah, lam yakun yafrahu ahad misalnya. Orang itu tidak bahagia. Lam yakun yafrah ahad. Boleh. Ya, untuk pelajaran ini kita sudahi dulu. Insyaallah kita lanjutkan di lain waktu. Intahaina hadad daras sanastamir au satandir insyaallah di waktu akhir atau di waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.